Chapter kali ini berjudul tingkat selanjutnya. Dari judul, ini sesuai dengan prediksi admin di video sebelumnya bahwa di chapter 1045 akan berisi tentang lanjutan dari Mythical Zoan Nika. Akan banyak teknik baru Luffy yang digunakan dalam mode tersebut. Seluruh chapter ini berisi tentang pertarungan Luffy melawan Kaido. Pertarungannya terlihat sangat lucu, kalian akan sangat menikmati saat membacanya. Bahkan saking banyaknya adegan pertarungan, chapter kali ini akan sangat singkat. Kaido berkata bahwa buah iblis Luffy tidak biasa. Dia bisa mengubah lingkungan menjadi karet seperti Paramecia, tapi juga bisa berubah wujud seperti tipe Zoan. Bahkan sekelas Yonko seperti Kaido pun kaget ketika melihat kemampuan Luffy ini. Luffy menggunakan serangan baru yang disebut Gomu Gomu no Giga. Teknik ini membuat seluruh tubuhnya menjadi raksasa. Di sini Luffy terlihat seperti dewa. Ini sesuai dengan buah iblis Luffy yang mempresentasikan dewa matahari. Buah iblis Mythical Zoan Nika ini memang sangat berperan besar dalam peningkatan kekuatan Luffy. Bila kita ingat kembali, sebelum buah iblis Nika ini bangkit, Kaido telah mengalahkan Luffy dengan serangan yang sangat kuat sebab fokus Luffy teralihkan oleh gangguan agen CP0. Namun, merupakan hal yang aneh mengapa Luffy yang sudah tumbang dan tidak berdaya bisa tiba-tiba mencapai tahap awakening. Awakening Luffy itu terlihat terjadi secara otomatis karena ketika Luffy bangkit kembali, dia sendiri heran mengapa dia masih bisa bangun padahal sudah dikalahkan oleh Kaido. Luffy juga tampak tidak tahu alasan mengapa tubuhnya bisa bertransformasi dan menjadi sangat kuat seperti sekarang. Sepertinya awakening dari buah iblis Hito-Hito no Mi model Nika itu terjadi atas kemauan dari buah iblis itu sendiri. Dengan kata lain, Luffy tidak membuat buah iblis tersebut awakening, melainkan buah iblis itu sendirilah yang mau awakening di tubuh Luffy. Hal tersebut cukup masuk akal sebab Gorosei bilang bahwa buah iblis Zoan memiliki kehendaknya sendiri. Apalagi buah iblis yang dibahas di sini adalah Hito-Hito no Mi model Nika, yang mana itu merupakan buah iblis yang sangat istimewa dan menyandang nama dewa. Dengan begitu, tak mengherankan bila buah iblis Hito-Hito no Mi model Nika berkehendak sendiri untuk awakening di tubuh Luffy. Dia diperlihatkan Momonosuke dan Yamato mencapai atap istana dan mereka melihat bentuk baru Luffy. Mereka pasti sangat terkejut ketika melihat Luffy yang sekarang, apalagi Luffy sedang unggul dalam pertarungan melawan Kaido. Momonosuke pasti akan memberitahukan hal ini kepada Zunisha, sehingga Zunisha semakin yakin bahwa Joy Boy telah kembali. Awakening dari buah iblis Nika di tubuh penggunanya sepertinya membuat penggunanya menjadi Joy Boy. Sebab dalam manga chapter 1043, ketika Luffy mulai awakening, Zunisha berkata bahwa Joy Boy telah kembali. Itu merupakan indikasi kuat tentang keterkaitan awakening buah iblis Hito-Hito no Mi model Nika dengan kebangkitan Joy Boy. Hal tersebut juga menandakan bahwa Joy Boy yang lama yang hidup pada masa abad kekosongan merupakan pengguna buah iblis Hito-Hito no Mi model Nika yang telah mencapai awakening juga. Hito-Hito no Mi model Nika hanya akan awakening di tubuh orang yang tepat, seperti Joy Boy lama dan Luffy sekarang ini. Bahkan mungkin buah iblis tersebut tidak akan pernah dimakan oleh orang lain kecuali orang yang diinginkan oleh buah iblis itu sendiri. Hal tersebut cukup masuk akal sebab buah iblis itu menyandang nama dewa. Jadi kehendaknya begitu kuat sampai-sampai dia bisa memilih sendiri siapa orang yang akan memakannya. Luffy yang saat masih kecil memakan buah iblis itu secara tidak sengaja bisa jadi karena Luffy telah terpengaruh oleh kehendak dari buah iblis tersebut. Atau dengan kata lain, Luffy adalah orang yang terpilih. Beberapa saat kemudian Luffy kehabisan energi, tapi dia mendapatkan detak jantung drumnya kembali kemudian langsung pulih. Ini adalah kemampuan yang luar biasa, hampir sama seperti Enel. Saat Enel diserang oleh Viper dengan reject dial, detak jantung Enel sempat berhenti, tapi dia bisa mengejutkan jantungnya sendiri dengan kekuatan listrik. Nah, sedangkan Luffy, ketika energinya habis dan detak jantungnya melemah, muncul suara drum yang membuatnya pulih kembali. Bisa dibilang, ini sudah overpower, karena siapapun yang bisa memulihkan detak jantung, maka dia akan sulit mati. Di akhir chapter, Luffy meninju wajah Kaido dengan sangat keras. Luffy pun terlihat sangat bersemangat dan berkata ini menyenangkan kan Kaido. Luffy sangat menikmati pertarungan ini, sama halnya dengan Kaido. Ada beberapa kemampuan awakening Luffy yang telah diperlihatkan. Pertama, mengubah lingkungan di sekitar menjadi karet. Ini sudah Luffy gunakan di chapter sebelumnya. Dia mengubah tanah menjadi karet, kemudian menggunakannya sebagai tameng untuk menahan Borobread Kaido, lalu memantulkannya kembali.
Yang kedua, kekuatan kebebasan. Seperti yang telah dijelaskan oleh Gorosei, pengguna buah iblis Hitohitonomi model Nika yang telah awakening akan memiliki kekuatan kebebasan, sehingga dia bisa bertarung dengan mengandalkan imajinasinya. Itu merupakan kekuatan yang konyol dan tidak masuk akal, tapi tentu sangat berbahaya. Dalam pertarungan melawan Kaido di chapter yang lalu, Luffy yang menarik tubuh Kaido membuat mata Kaido terlihat keluar. Luffy yang memutar tubuh Kaido pun membuat mata Kaido keluar lagi. Lalu ketika Kaido selesai dibanting oleh Luffy, kepala Kaido dikelilingi oleh bintang. Saat Luffy kaget ketika Kaido menembakkan Boro Bread, bola mata Luffy juga terlihat lepas keluar. Kejadian-kejadian itu sangat mirip dengan adegan-adegan dalam film kartun barat. Menurut admin, mengapa Eiichiro Oda memasukkan adegan-adegan yang mirip dengan film kartun barat, itu bukan kebetulan atau bukan juga hanya sekadar lelucon. Eiichiro Oda pasti punya alasan yang sangat kuat mengapa hal tersebut bisa terjadi. Itu karena hal tersebut merupakan bagian dari kekuatan Luffy. Salah satu dari kemampuan buah iblis Hitohitonomi model Nika adalah kebebasan untuk bertarung dengan imajinasi. Maka dari itu, Luffy bisa menerapkan hukum-hukum yang tidak masuk akal ke dalam pertarungan.